Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar Jalan Malaka 4 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk senantiasa taat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang berkenaan dengan qiyamul lail fi Ramadan. Melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Dan kita sudah membahas tentang berapa rakaat dengan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang salat tarawih. Sehingga dengan hal seperti itu mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita di dalam memahami tentang salat tarawih. Sehingga antara kita dengan yang lainnya tidak saling gontok-gontokan karena beda rakaat kadang-kadang. Karena beda macam-macam lah itu. Silahkan dibuka di YouTube saya. Dan alhamdulillah bagi yang pernah mendengarkan, mereka memahami betul tentang bagaimana salat tarawih yang sesungguhnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Syekhul Islam mengatakan bahwa tusannut tarawih fi Ramadan bittifaqis salaf. Salat tarawih itu disunahkan di bulan Ramadan dengan kesepakatan para ulama salaf. Artinya di luar Ramadan enggak ada istilah tarawih. Jadi kalau sekarang ini kita habis isya mau tarawih, itu enggak ada. Ente mau kemana mau tarawih, itu enggak ada itu. Diketawain orang nanti. Dan juga kesepakatan a'immatul muslimin. 4 mazhab, baik Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tarawih itu disunahkan hanya di bulan Ramadan. Qiyamul Ramadan disebut Qiyamul Ramadan karena dilakukan di awal malam. Qiyam itu artinya bangun di waktu malam, melakukan ibadah di malam hari. Li'anna an-nas kanu yaqumuna awwalahu ala ahli mar. Karena sesungguhnya manusia mereka pernah melakukan di awal malam pada masa Umar. Jadi artinya di masa Umar pernah dilakukan selesai habis sholat isya langsung. Jadi di awal-awal malam. Sehingga tidaklah sah orang melakukan tarawih sebelum sholat isya. Jadi habis maghrib langsung melaksanakan sholat tadi apa? Enggak sah. Wa man shallaha qabla isya, barang siapa yang melaksanakannya sebelum isya, maka dia menyelisihi sunnah. Dan apabila sudah terbit fajar subuh, fata waktuha ijma'an, maka selesailah waktu sholat tarawih. Artinya kalau udah masuk subuh, udah selesai. Nggak ada lagi apa? Salat tarawih. Jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan disahihkan,
Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan, ma'al imam, bersama-sama imam, baik salat isya'nya, tarawihnya, witirnya, ma'al imam, bareng-bareng imam, hatta yansarif, dan sampai selesai pun bareng-bareng imam. Jadi apa? Belum selesai dia pulang. Belum selesai dia nggak pulang. Kenapa? Karena mereka ingin selesai bersama apa? Imam. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang disahihkan ini, kutibalahu qiyamul lailatin. Orang itu dicatat baginya seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail, semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Bisa kita melaksanakan salat semalam suntuk. Tapi dengan kita mengikuti imam, kita berjamaah bersama imam dari mulai isya, kemudian apa? Kita tarawih bareng imam, witir bareng imam, bubarnya pun bareng-bareng imam, dan kita tidak pulang sebelum selesai salat tersebut, maka orang tersebut akan dicatat baginya qiyamul lailatin, salat semalaman. Jamaah sekalian, sehingga Al-Imam Nawawi mengatakan, wa ma kunna nansarif illa fi furu'il fajr, kami tidak berpaling. Sebelum apa? Selesai salat malam itu kami tidak berpaling. Sebelum apa? Selesai salat malam. Kemudian istahabba Syekh Taqiyuddin. Jadi para ulama seperti Syekh Taqiyuddin menyatakan bahwa disunahkan ihya'ul layalil ashril akhirah, menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir. Jadi 10 yang terakhir itu diperintahkan untuk kita menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena hadis yang menjelaskan dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashra ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Jadi 10 terakhir apa? Dihidupkan. Sedikit tidurnya di 10 terakhir. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa shaddal mi'zar, dan diikat pinggangnya dengan kuat-kuat. Artinya apa? Beliau betul-betul apa? Konsentrasi untuk menghidupi malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga wa kana sahabah, dan adalah para sahabat, wat tabi'un, dan para ulama tabi'in, yamudduna sholata fil ashril awakhir ila qurbi tulu'il fajr. Jadi, para sahabat dan ulama-ulama tabi'in, sahabat itu yaitu orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, itu mereka adalah sahabat. Kemudian selesai masa sahabat, ulama tabi'in yang hidup setelah masa sahabat. Yamudduna sholah, mereka memanjangkan sholat. Artinya sholatnya ketika 10 terakhir, itu mereka apa? Lamakan, panjangkan pada 10 terakhir. Sampai dekat-dekat tulul fajr, yaitu subuh, baru selesai. Jadi sampai dekat-dekat apa? Subuh baru apa? Selesai. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian, nah dari sinilah jamaah sekalian, maka saya berharap ketika sudah masuk 10 terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, itu udah nggak ada ceramah lagi deh. Yang dipanjangkan sholatnya, bacaan ayat Al-Qur'annya. Walaupun nanti dari awal sampai 20 hari itu, 20 malam, itu silakan ada yang ceramah dan sebagainya. Tapi ketika sudah masuk 10 terakhir, panjangkan bacaan Al-Qur'annya. Panjangkan apa? Bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena para ulama seperti itu. Ketika 10 terakhir, mereka betul-betul apa? Memanjangkan sholatnya, dipanjangkan apa? Bacaan Qur'annya. Jamaah sekalian. Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan qiraatul Quran fit tarawih sunnatun bittifaqil muslimin. Jadi membaca Al-Quran di dalam salat tarawih, di setiap rakaat, membaca Al-Quran di salat tarawih itu sunnah, kesepakatan para ulama. Kenapa? Fahiya jallul maksud, itulah maksud yang terbesar. Di dalam salat tarawih, maksud yang terbesar adalah bagaimana orang memperbanyak bacaan Al-Quran di salat tarawih. Makanya walaupun di awal dari malam tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 20 itu ada ceramahnya, tapi jangan sampai ceramahnya lebih panjang daripada salatnya. Ini kan kadang-kadang ceramahnya panjang, salatnya cuma 10 menit gitu, umpamanya gitu ya. Tarawih 8 tapi 10 menit. Ceramahnya sampai 1 jam lebih pokoknya, atau setengah jam. Padahal jalal maksud yang besar adalah bagaimana kita memperbanyak baca
Al-Quran. Silakan aja pakai ceramah. Ya nggak apa-apa. Nggak panjang-panjang untuk mengingatkan jamaah. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita memperpanjang dan memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam sholat tarawih. Jangan sampai sholatnya pendek, tapi ceramahnya panjang gitu. Dan itu tiap malam, jangan sampai begitu. Ya. Kenapa? Karena berarti kita menyalahi apa yang dimaksud oleh para ulama. Dan waliyas ma'al muslimun kalam Allah. Dan agar kaum muslimin mereka senantiasa seringkali mendengarkan kalam Allah. Jadi di dalam bulan Ramadan, di samping dia membaca Al-Quran, tapi juga dia mendengarkan Al-Quran. Dari siapa? Dari imam-imam salat tarawih. Kenapa? Fa inna syahra Ramadan unzila fihil Quran. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu di situ diturunkannya Al-Quran. Sehingga kita hendaknya memperbanyak baca Al-Quran. Tapi juga memperbanyak mendengarkan Al-Quran ketika kita salat tarawih. An-Nawawi mengatakan, yuhsinu sautuhu bil Qur'ani mastata'ah. Sebaiknya suaranya itu dibaguskan ketika membaca Al-Quran. Ya. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ya. Agar ada daya tarik ketika kita membaca Al-Quran. Dan ketika ada ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah neraka, azab Allah, maka boleh kita menangis karena kita mentadaburkannya. Kenapa? Karena memang ketika kita membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu hendaknya kita mentadaburkan. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan ketika beliau melewati ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, dengan api neraka, maka beliau berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka. Dan ketika beliau membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan surga, maka beliau meminta Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Jadi boleh. Dan bahkan menangis. Ada yang menangis para sahabat ketika mendengarkan baca Al-Quran yang berkenaan dengan azab Allah, dengan api neraka, dengan hari kiamat. Mereka ada yang menangis. Kenapa? Karena itu adalah sifatul arifin. Sifatnya ulama-ulama arifin. Mereka yang memahami betul tentang Al-Quran. Wa syiarus solihin. Dan itulah syiarnya orang-orang soleh dengan dia membaca Al-Quran dan mentadaburkan Al-Quran. Karena itulah merupakan bagian dari bagaimana seseorang memperhatikan Al-Quran. Perhatian mereka terhadap Al-Quran. Kemudian para ulama mengatakan ahlul Quran, siapa mereka yang disebut dengan ahlul Quran? Hum al-alimu nabih. Mereka adalah orang-orang yang alim, yang memahami tentang Al-Quran. Al-amiluna bima fihi, dan orang yang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa illam yahfazuhu an qalbin, walaupun dalam hatinya dia tidak hafal. Ada orang yang enggak hafal tapi dia bisa memahami dan juga dia bisa mengamalkan itu. Sehingga yustahabbu istima'ul Quran, disunahkan bagi kita baik di luar salat maupun di dalam salat istima'ul Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang lagi baca Al-Quran, maka kita disunahkan untuk mendengar. Maka kalau ada orang baca Quran, jangan ngobrol. Kenapa? Karena kalau dia ngobrol, itu disebutkan wayuk rohut tahaddus, dimakruhkan untuk berbincang-bincang, ngobrol ketika orang lagi baca Al-Quran. Kalau umpamanya kita di mobil nih, kita setel Quran umpamanya di mobil. Nah, kalau kita mau ngobrol sama keluarga kita di mobil, jangan setel Quran. Kenapa? Karena Quran baca, kita ngobrol sendiri. Sebaiknya ketika di setel Quran, kita dengarkan. Tapi kalau enggak, kalau kita mau ngobrol, jangan setel Al-Quran, setel berita aja deh gitu. Kenapa? Karena dimakruhkan kata para ulama. Kemudian disebutkan lagi di sini kita masuk kepada hadis yang berkenaan dengan salatul lail, qiyamul lail. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang semoga Allah meridainya, yang merupakan ummul mukminin, yang namanya Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anha, dan merupakan salah seorang sahabat istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan. Adalah Rasulullah SAW salat dari sebagian malam 13 rakaat. Kalau kita kan biasanya 11 rakaat. Kadang yang 23 rakaat. Memang disebutkan dalam beberapa riwayat yang pernah saya bahas ya. Nah, di sini ada yang 13 rakaat gitu. Yutiru min dzalika bi khamsin, dan beliau witir 5 rakaat.
Witir apa? 5 rakaat. Kita pernah nggak witir 5 rakaat? Maksimal kebanyakan kita witir berapa rakaat? 3 rakaat. Itu pun kalau di dalam bulan Ramadan. Kadang ada orang kalau udah apa? Di luar Ramadan nggak pernah sholat witir. Witirnya hanya di apa? Di dalam bulan Ramadan. Padahal baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, itu kita disunahkan untuk witir. Minimal 1 rakaat boleh. Minimal apa? 1 rakaat boleh. Yang pernah saya bahas. Autiru walau rakaatan. Berwitirlah walaupun 1 rakaat. Jadi sampai Rasulullah memesankan kepada umatnya, autiru walau rakaatan. Berwitirlah kalian walaupun 1 rakaat. Umpamanya kita kecapean malam, tiba-tiba menjelang subuh nih, ya udah mau subuh nih. Ya kita mau tahajud gak keburu, udah witir aja 1 rakaat. Kita lagi witir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kita lagi sujud atau kita lagi ruku, tiba-tiba adzan. Jangan dibatalin, lanjutkan. Kita sudah mendapatkan apa? 1 rakaat. Kita sudah mendapatkan apa? 1 rakaat. Jangan dibatalin, terusin aja. Kenapa? Karena kita sudah mengawali witir sebelum subuh. Jadi di sini disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW beliau sholat sebagian malam itu 13 rakaat. Kalau kita jangan kita bayangkan sholat witirnya Rasulullah kayak kita, sholat malam itu pendek. Beliau panjang bacaannya. Beliau panjang bacaannya. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau berwitir 5 rakaat di sholat malam tersebut. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Tidaklah beliau duduk pada salat tersebut kecuali di akhirnya. Jadi beliau duduknya di akhir saja. Rakaat pertama enggak duduk, rakaat kedua enggak duduk, rakaat ketiga enggak duduk, rakaat keempat enggak duduk. Pas terakhir rakaat kelima baru duduk. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, jadi hadis ini menjelaskan bahwa bukan hanya 11 rakaat saja yang dilakukan Rasulullah dalam salat malam. Karena memang ada hadis yang 11 rakaat ya. Yang Rasulullah melaksanakan 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana panjangnya dan bagusnya. Kemudian Rasulullah melaksanakan lagi 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian Rasulullah melaksanakan 3 rakaat. Itu satu riwayat yang juga diriwayatkan oleh Aisyah. Dan ini juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan inilah hadis. Makanya kalau kita kalau kita berbicara tentang hadis, tidak cukup di dalam memahami hadis itu hanya cukup 1 hadis saja. Karena kadang-kadang ada orang baru ketemu 1 hadis mental-mentil mulu sama orang. Itu salah. Kenapa ini hadis begini? Padahal ada hadis yang lain gitu ya. Jadi kalau orang Mutawi bilang mental-mentil mulu cuman baru dapat 1 hadis gitu. Ketika orang begini, salah inti begini. Itu 1 hadis. Padahal hadis masih ada yang lain gitu ya. Maka kita dalam memahami hadis itu harus secara menyeluruh gitu, komprehensif ya. Secara komprehensif di dalam memahami hukum. Nah, dari hadis ini merupakan salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang sifat salat Nabi SAW di dalam salat malam. Walaupun di dalam sisi lain ada yang 11, tapi di sini menjelaskan tentang shalla 13 raka'atan. Rasulullah melaksanakan salat 13 rakaat dan berwitir 5 rakaat. Dengan bagusnya, dengan baiknya, fala yajlis, dan beliau tidak duduk kecuali pada akhir rakaat. Jadi terus sampai akhir rakaat witir baru duduk. Nah, dari sini jamaah sekalian, dari beberapa riwayat, maka i'malu ma sabata Nabi sallallahu ala wajhil umum. Jadi mengamalkan apa yang sudah ditetapkan dari Nabi SAW dengan berbagai macam riwayat hadis itu boleh. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pertama ihya sunnah, mengamalkan sunnah. Yang kedua i'malus sunnah. Di samping menghidupkan sunnah juga mengamalkan semua sunnah. Jadi menghidupkan semua sunnah dan mengamalkan semua sunnah. Sehingga boleh kita lakukan. Dan itulah para ulama, hadhihi tariqatu rijalil fiqh wal hadis. Dan inilah metode para ulama fikih dan hadis mengambil istimbat dari beberapa riwayat. Annahum ya'maluna bikulli ma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ibadati wal adzkar. Jadi para ulama hadis, ulama fikih, mereka mengamalkan dari setiap apa yang sahih dari hadis Nabi SAW berupa ibadah dan zikir-zikir. Agar mereka bisa mengamalkan sunnah semuanya dan agar bisa mengikuti sunnah yang sempurna dari Rasulullah SAW dan agar bisa menghidupkan sunnah semuanya.
Apalagi kalau kita lihat di dalam hadis kebanyakan Rasulullah menyebutkan di dalam hadis disebutkan para perawi bahwa Rasulullah melaksanakan sholat 4-4 gitu ya. Nah 4-4 padahal dalam sisi lain sholatul laili masna-masna kata Rasulullah. Sholat malam itu apa? 2-2. Maka hendaknya kita padukan. Yang tadinya 4, maka 4 itu maksudnya apa? 2-2 gitu. Kenapa? Agar kita bisa mempadukan, mengamalkan semua sunnah. Yang kedua, agar kita menghidupkan semua sunnah. Sehingga apa? Kita padukan semua apa? Sunnah, sehingga apa? Terjadilah istimbat hukum bahwa yang dimaksud dengan 4-4 di situ apa? 2-2 di dalam apa? Sholat. Kemudian, annal witra idza kana bi khamsi rakaat, bahwa salat witir apabila dilakukan dengan 5 rakaat, annal afdal ayyakuna bisalamin wahid. Yang utama adalah dengan melaksanakan salam satu kali. Satu kali salam berarti apa? Tasyahud akhir doang. 5 rakaat. Itu yang utama. La yajlis fi syai'in min rakaati illa fi akhiriha. Jadi tidaklah duduk pada setiap rakaat kecuali pada akhirnya saja. Fayatasyahadu, bertasyahud dan memberi salam pada akhir salat. Wa yakunul witru hina idzin isman lil khamsi kulliha. Dan adalah witir pada saat itu namanya karena 5 semuanya. Selama rakaat itu apa? Menyambung dalam satu apa? Salam. Namun di sini disebutkan oleh para ulama seperti para ulama mengatakan bahwa Asy-Syaikh Syaibatul Hamdi ar-riwayatul muta'addidah fi sifati salat Nabi fil witri. Jadi para ulama menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang banyak muta'addid apa? Yang berbagai macam di dalam menjelaskan tentang sifat sholat Nabi di dalam sholat witir itu memiliki apa? Jumlah yang banyak dengan hadis-hadis yang sahih yang ditetapkan dari Nabi SAW. Bi annal amra min adadi rakaatil witri ala sa'ah. Kenapa? Karena Rasulullah melaksanakan sholat witir dengan berbagai macam rakaat, kadang 3, kadang 5, kadang 13, kadang 11. Itu menjelaskan tentang sa'ah, begitu luasnya. Artinya boleh kita memilih. Mau yang 1 rakaat silahkan, yang 3 rakaat silahkan, yang 5 rakaat juga silahkan. Kira-kira yang paling banyak kita lakukan berapa rakaat witir ini selama ini? Pernah nggak 11 rakaat atau 9 rakaat deh? Enggak ya? Ya. Jadi paling tidak kata para ulama boleh kita 3 rakaat. Dan itu adalah min aghlab. Aghlab itu apa? Kebiasaan. Aghlab itu kebiasaan. Kemudian wa annal witra dakhilun fi salatil lail, dan witir itu dan salat witir itu masuk bagian dari salatul lail. Jadi kalau kita melaksanakan salat witir berarti kita sudah masuk bagian dari apa? Salatul lail. Jadi kalau malam umpamanya kita agak mau salat subuh nih, udah mau dekat-dekat apa? Subuh, kita salat witir cuma 1 rakaat, kita sudah melaksanakan apa? Kita sudah melaksanakan salatul lail walaupun apa? 1 rakaat berupa apa? Salat witir. Sehingga wa annahu la ba'sa 'ala man shallal witra khamsan. Dan tidak mengapa seseorang melaksanakan salat witir 5 rakaat. La yajlis illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali pada akhir salat. Wala ba'sa 'ala man shallal witra sab'an, dan juga enggak apa-apa orang melaksanakan salat witir umpamanya 7. Dan dia tidak duduk kecuali di 7 rakaat, 7 rakaat terakhir gitu. Dan orang yang salat melaksanakan apa? 9 rakaat boleh dan tidak duduk kecuali pada terakhir. Wa anna man shallal witra salasan, dan adapun orang yang salat witir 3 rakaat ayyusallima ala ra'sir raqataini, dia salat dia memberi salam 3 rakaat langsung, itu juga boleh. Walahu ayyaj'ala tasyahhud wassalam fis salisah. Artinya ketika dia melaksanakan salat witir 3 rakaat, dia boleh dengan 1 salam. Yaj'al at-tasyahhud wassalam fis salisah. Dia menjadikan tasyahud dan salam pada rakaat yang ketiga 1 kali. Tasyahudnya sekali dan salamnya sekali. Fal amru fi dzalika kullu ala sah, dan perkara ini kata para ulama luas. Silakan semampu kita. Ada orang yang bisa langsung 3 rakaat boleh. Ada yang 2-1 boleh juga gitu. Disebutkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini juga Aisyah juga yang meriwayatkan hadis. Karena Rasulullah SAW yusalli bil laili 11 raka'atan. Adalah Rasulullah SAW pernah sholat di malam hari 11 rakaat. Yutiru minha biwahidah, dan beliau witir dari 11 rakaat itu 1 rakaat. Jadi 10 rakaat apa? Beliau melaksanakan apa? Qiyamul lail, tahajud. Witirnya berapa? Cuma 1 rakaat. Itu juga apa?
pernah dilakukan. Wa fi lafdin, dan pada lafaz yang terakhir, pada lafaz lain disebutkan bismillah. Yusallimu baina kulli raq'ataini. Beliau memberi salam antara setiap 2 rakaat. Jadi Rasulullah juga pernah dalam setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi makanya dalam witir kita boleh 3 rakaat langsung digabung atau 2 salam, 2 salam, 2 salam gitu. Yang 3, 2, 1 itu boleh. Wa yutiru bi wahidah, dan berwitir 1 rakaat. Cuman kan kebanyakan kita seringkali apa? Cuman 3 digabung kan gitu. Padahal sisi lain boleh 2 dan 1. Maka boleh di apa? Kadang 2, 1, kadang 3 langsung, itu boleh. Untuk apa? Untuk bisa kita amalkan semua sunnah, atau bisa kita hidupkan semua apa? Sunnah. Kenapa? Karena semua riwayat apa? Sahih disebutkan oleh para ulama. Hadza afdal. Bahkan disebutkan lagi ini merupakan utama. Kenapa? Karena semakin banyak tasyahud, semakin banyak apa? Pahala. Semakin banyak salam juga apa? Semakin apa? Banyak pahala juga disebutkan oleh apa? Para ulama. Dan kata Syarhuz Zad, hadza huwal afdal, dan inilah yang paling utama, kata para ulama. Li amrihi, karena perintah Rasulullah SAW dan terus-menerus Rasulullah melakukannya. Dan itu dengan rakaat yang banyak berarti semakin banyak amalan. Dan semakin apa? Banyak amalan. Wa yusallu, disebutkan lagi wa adnal kamal, yang sempurna tapi minimal itu cuma apa? 3 rakaat. Sempurna tapi apa? Minimal 3 rakaat. Yang paling minimal lagi 1 rakaat disebutkan. Yaitu salah rakaatin bisalamaini. Boleh dengan 3 rakaat dengan 2 salam. Jadi 3 rakaat dengan 2 salam. Dan boleh juga ayyasurduha bisalamin wahid. Dan juga boleh untuk melakukannya dengan 1 salam. Jadi wasi' disebutkan oleh para ulama. Nah, kita masuk kepada hadis yang lain dari Aisyah juga. Jadi kebanyakan hadis Aisyah tentang masalah bagaimana sholatnya Rasulullah di rumah. Witir Rasulullah, berarti ini Rasulullah apa? Sholatnya di rumah. Sholat witir apa? Di rumah. Karena memang apa? Sholat sunnah itu apa? Sebaiknya apa? Di rumah. Kecuali nanti kalau sholat apa? Wajib. Atau kenapa sholat, mana utama sholat tarawih di rumah atau di masjid? Kan tarawih kan apa? Sunnah. Kata para ulama, ketika masuk Ramadan, tarawih disunahkan apa? Di masjid. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya. Malam hari apa? Malam pertama beliau keluar, malam kedua keluar untuk melaksanakan apa? Qiyamul laili dalam bulan apa? Di dalam bulan Ramadan. Bahkan Umar juga begitu. Kenapa? Karena salat tarawih adalah untuk ihya ulailati Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih berjamaah di masjid. Itu menghidupkan apa? Malam-malam apa? Ramadan. Jadi hidup malam Ramadan, enggak sepi dengan salat tarawih. Yang kedua, syiar. Menjadi syiar di dalam bulan Ramadan dengan apa? Salat tarawih. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan min kullil laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jadi yang tahu betul tentang salat Rasulullah di rumah itu adalah Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah bininya, tahu bininya Pak? Istrinya Rasulullah SAW. Jadi apa? Tahu betul gitu. Kata Aisyah, min kullil laili, dari setiap malam, qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah telah berwitir. Jadi setiap malam Rasulullah berwitir, enggak pernah ditinggalkan. Jadi selalu apa? Rasulullah berwitir tidak pernah apa ditinggalkan. Makanya dengan pakai qad, artinya sungguh Rasulullah telah berwitir. Qad itu artinya sungguh-sungguh tidak pernah tinggalkan. Fantaha witruhu, selesai witirnya sampai sahur. Kalau sahur apa? Selesai. Artinya apa? Selesai di situ. Baru Rasulullah apa? Bersahur. Nah, di sini jamaah sekalian, intaha witruhu artinya apa? Salat witirnya apa? Sampai waktu sahur. Apa itu waktu sahur? Sahur itu adalah al-juz'ul akhir minal laili alladhi kubailu tulu'il fajri tsani. Jadi, yang dimaksud dengan waktu sahur itu adalah bagian akhir dari sebagian malam yang menjelang terbit fajar subuh. Terbit fajar yang kedua yaitu subuh. Karena ada terbit fajar apa? Sodik, fajar kadhib. Ya, yang ini adalah fajar sodik yaitu subuh.
itulah waktu sahur, maka kita disunahkan sahur itu di situ. Makan sahur itu di situ. Jadi bukan makan sahur di jam 1 atau jam 2. Menjelang-jelang subuh. Menjelang-jelang apa? Subuh. Dan itulah waktu yang disebutkan oleh para ulama, waktu yang mustajab. Di mana para ulama menjelaskan wabil ashari hum yastaghfirun. Ulama-ulama shalihin, mereka senantiasa di waktu sahur yastaghfirun, minta ampun. Makanya kalau kita di waktu sahur itu perbanyaklah kita istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu yang ijabah. Dan itulah waktu yang dimana kita juga makan sahur di situ. Makan apa? Sahur di situ. Kemudian dari hadis tadi menjelaskan taqaddama anna waqtal witri yadkhulu idza shallaital isya. Jadi bahwa waktu witir itu adalah masuk apabila kita sudah sholat isya. Kalau kita belum sholat isya, kemudian kita sholat witir nggak boleh, atau sholat tarawih nggak boleh, sholat isya dulu. Yang wajib apa? Wajib dulu. Walau quddimat ma'al maghribi jam'an, walaupun didahulukan dengan jamak takdim ma'al maghrib umpamanya. Ini Ini kan tentang witir. Umpamanya kita jamak takdim. Jamak takdim. Isya kita tarik di mana? Di maghrib. Isya kita tarik di maghrib. Nah, kata para ulama, bukan selesai sholat isyanya, tapi waktunya. Sehingga disunahkan nanti kalau dia masuk waktu isya, baru boleh apa? Baru boleh sholat witir. Jadi bukan apa? Bukan sholat isyanya. Kenapa? Karena sholat isya bisa aja dilakukan sebelum waktu isya, karena dia dijamak dengan apa? Maghrib umpamanya. Kan bisa terjadi kan? Umpamanya kita musafir. Kita musafir, kemudian kita jamak isya ditarik ke maghrib. Nah, maka kata para ulama, tidak boleh kita sholat apa? Witir. Langsung setelah itu. Kenapa? Karena belum masuk waktu isya. Karena yang disebut witir itu apa? Setelah masuk waktu isya. Dan sudah melaksanakan apa? Sholat isya. Wa yamtaddu ila tulil fajr sani, dan berlangsung sampai terbit fajar subuh. Kalau udah apa? Subuh udah nggak ada waktu apa? Sholat witir. Jadi kalau apa? Sudah terbit fajar atau subuh tidak ada apa? Sholat sunnah witir. Jamaah sekalian, kenapa dibahas tentang ini? Karena di dalam beberapa sholat-sholat sunnah, ada sholat-sholat sunnah yang Rasulullah melakukannya baik pada saat menetap maupun dalam saat apa? Safar. Jadi apa? Ada sholat-sholat sunnah yang Rasulullah nggak pernah tinggalkan, baik pada saat beliau mukim, menetap, atau dalam keadaan safar. Mukim itu artinya menetap. Kalau zaman dulu mukim itu apa? Pesantren. Nanti mau mukim di mana itu? Beda sekarang ya. Maksudnya mukim sini apa? Menetap. Jadi ketika menetap, maka Rasulullah juga di safar melakukannya. Seperti apa? Sholat witir. Kalau ba'diyah qobliyah enggak. Ba'diyah apa? Qobliyah enggak. Kenapa? Karena kadang di jamak takdim atau jamak takhir dan kadang apa? Dan sering dikosor gitu. Sehingga apa? Tidak ba'diyah dan qobliyah, apalagi di perjalanan gitu. Tapi kalau sholat witir dan sholat duha beliau lakukan, tidak pernah ditinggalkan walaupun dalam keadaan apa? Safar. Minimal kalau sholat duha itu 2 rakaat minimal. Bisa juga 8 rakaat, walaupun ada yang menjelaskan tentang sampai 12 rakaat salat duha. Nanti kita akan bahas. Kemudian wa fi hadzal hadis, dari hadis ini juga menjelaskan dalil bahwa Nabi SAW berwitir di awal salat, di awal malam. Artinya di awal malam kadang beliau lakukan habis isya langsung baunya. Wa annahu awtaro nisfal lail, dan kadang juga beliau salat witir di tengah-tengah malam. Jam 12, jam 1 witir nih, itu boleh. Wa annahu awtaro fi akhir laili waktu sahar, dan kadang juga Rasulullah berwitir di akhir malam, di waktu sahur. Itu juga boleh gitu. Sebelum masuk apa? Waktu subuh, dan selesai witir sampai masuk waktu apa? Duha. Udah itu apa? Tidak ada witir lagi. Maka dalam hadis lain yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah Rasulullah SAW yutiru min awalil lail. Adalah Rasulullah SAW berwitir di awal malam. Makanya kalau kita takut umpamanya ntar malam nih, kesiangan nih, tiba-tiba apa? Kesiangan lalu apa? Subuh. Maka boleh kita habis isya nih, umpamanya habis isya, ba'diyah langsung sholat witir. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Atau kita
orang yang udah rutin dan kuat, maka boleh nanti di tengah di akhir malam. Ketika kita tahajud nanti ditutup dengan witir. Itu boleh juga, dan itu yang dilakukan oleh Umar. Dan kedua-duanya dibenarkan. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar orang yang berhati-hati, sehingga beliau takut untuk meninggalkan salat witir, sehingga melakukannya setelah Isya. Salat Isya di awal-awal. Umar adalah orang yang kuat, sehingga Umar mampu untuk melakukannya di akhir malam, di akhir malam. Dan artinya dari beberapa hadis itu maka dibolehkan. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan adalah berwitir boleh di awal malam, di tengah-tengah malam, di jam 1, jam 2, atau juga di akhir, yaitu di waktu sahur, menjelang subuh. Jamaah sekalian, jadi di sini menjelaskan diyakuna fi dzalika sa'atun lil muslimin. Hal itu dilakukan agar kaum muslimin memiliki keluasan. Enggak dipaksakan harus jam segini, tapi boleh kapan saja sesuai dengan kemampuan, dan itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan juga kasih sayang Rasulullah kepada umatnya untuk tidak memaksakan kapannya, sehingga boleh di awal malam, di tengah-tengah malam, dan di akhir malam. Sehingga fa ayyu dzalika, waktu yang mana saja silahkan, dan itu boleh disebutkan. At-targhib fi ta'khiril waqti ila waqti sahir lima yatiku min nafsihi bil intibah. Jadi boleh di di akhir, dan boleh di awal malam. Nah, di sini juga disebutkan faedah. Ada beberapa catatan. Fawaid itu faedah itu artinya beberapa catatan para ulama. Al-witru la tushra'u lahul jamaah illa idza kana ba'da tarawih. Jadi salah satu yang dicatat oleh para ulama dalam buku ini, witir itu tidak disyariatkan untuk melaksanakan berjamaah kecuali apabila dilakukan setelah tarawih. Jadi setelah tarawih. Jadi witir tidak disyariatkan berjamaah kecuali setelah sholat tarawih. Makanya di luar Ramadan kan nggak ada witir berjamaah kan? Kenapa nggak ada tarawih? Gitu. Yang ada di bulan Ramadan. Karena tarawih itu berada di di bulan Ramadan. Dan tarawih itu dengan kata-kata roha yarihu. Yang artinya relax, santai. Maksudnya melaksanakan sholat itu nggak terburu-buru. Nggak terburu-buru sampai Fatihahnya satu napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sami Allah. Kita belum bergerak, imamnya bergerak kita. Kita baru kan sami Allahu liman hamidah. Kita baru Rabb, udah Allah Akbar. Jadi itu terburu-buru. 20 rakaat 7 menit. Tahu gak? 20 rakaat 7 menit. Jamaah sekalian, kemudian Syekhul Islam mengatakan al-witru afdalu min jami'i tatawu'atin nahar. Jadi witir merupakan sunnah-sunnah yang utama. Jadi witir itu merupakan sunnah-sunnah yang utama. Fa afdalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Jadi salat yang utama setelah salat wajib itu adalah qiyamul lail. Jadi salat yang utama setelah salat yang wajib adalah qiyamul lail. Dan witir itu termasuk bagian dari salatul lail. Jadi itu termasuk salat yang utama. Nah, setelah witir yang utama yang berkaitan dengan salat wajib adalah rakaatul fajri, 2 rakaat sunnah fajar yang kita lakukan sebelum salat subuh. Ada yang mengatakan qabliyah karena dilakukan sebelum subuh. Ada yang mengatakan salat sunnah fajar, keduanya benar. Kenapa? Karena dilakukan setelah masuk waktu fajar gitu. Nah, itu yang utama dari semua rakaat ba'diyah qabliyah, yang paling utama salat sunnah fajar. Dan ajma'al ulama ala anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da salat isya. Ini sudah sama. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak dengan kita mempelajari ini maka kita memiliki wawasan dan bisa kita amalkan, sehingga paling tidak dengan ini kita memiliki ilmu tentang apa itu yang disebut dengan salat tarawih, apa itu yang disebut dengan salat witir, berapa rakaatnya dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ketika nanti masuk bulan Ramadan tinggal kita mengamalkannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan.
Karena ulama-ulama dulu, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka berharap untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang di situ banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan, dan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kita serta fisik kita agar kita mampu di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.